Sony Xperia X Compact yang sekarang harganya cuma 800.000 menjadi direct kompetitor ke SHV41 yang punya harga sama. Apakah di harga segitu Xperia X Compact lebih worth it untuk dibeli? Yuk langsung aja kita ke reviewnya. Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech dan mari kita langsung aja review si Xperia X Compact. Yang pertama, seperti biasa mari kita bahas dulu harga dan speknya. Jadi kalian bisa beli X Compact ini di harga 800.000 untuk yang varian RAM sebesar 3GB dengan internal storage sebesar 32GB. Ini tuh yang single SIM plus micro SD, jadi bukan dual SIM ya guys. Dan seperti biasa kalau kalian beli HP ini gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan ya, untuk harga segitu kalian dapat spek pakai chipset Snapdragon 650, terus punya layar sebesar 4,6 inci, sangat compact, 720p IPS LCD, dengan PPI sebesar 319, udah dibalut oleh Corning Gorilla Glass 4, udah pakai USB Type-C dan juga punya baterai sebesar 2700 mAh yang bisa quick charge sampai 3.0 atau fast charging sampai 18 watt. Dan sebenarnya guys, Xperia X Compact tuh ada NFC. Cuma unit gua tuh ini NFC-nya nggak jalan, jadi gue nggak bakal bahas. So ya, langsung aja kita moving on ke si desain dan displaynya. Untuk si build quality-nya ini full terbuat dari plastik, frame belakang sama frame samping dia full terbuat dari plastik. Yang ngingetin gue sama Apple iPhone 5C. Ini tuh feeling di tangannya mirip banget sama iPhone 5C. Memang gak kerasa premium, tapi ini masih kerasa solid banget. Kerasa kayak Sony tuh care banget ngebuat HP ini. Dan untuk form factor-nya sendiri, ini yang pastinya super compact, seperti namanya. Pemakaian satu tangan yang pastinya masih sangat nyaman, yang ngebikin gue miss banget HP compact. Selain itu juga, Xperia X Compact ada LED notifikasi yang posisinya di sebelah logo Sony, sebelah kanan, dia itu LED notifikasi berwarna. Dan untuk si fingerprint-nya ini tuh penempatannya gue suka banget, dia itu penempatannya gabung sama power button, seperti HP Sony lainnya. Dan untuk kecepatannya juga ini udah sangat cepat banget, hampir instan malahan, terus yang pastinya ini sangat akurat dan juga reliable. Nah terus untuk si kualitas layar sendiri ini menurut gue sudah cukup bagus di harganya yang sekarang hanya 800.000. Ini walaupun layarnya hanya 720p, tapi karena size-nya yang compact banget 4,6 inci jadi masih kelihatan sangat sharp, punya warna yang bagus dan juga kontras yang akurat. Viewing angle-nya juga walaupun bukannya terbaik tapi udah cukup bagus. Cuma ada satu keluhan dari gue, yaitu dari si size layarnya sendiri. Ini memang gue harus ngakuin walaupun gue suka HP compact, tapi layar 4,6 inci untuk nonton film atau video emang kerasa sempit banget. Tapi asalnya itu gue nggak ada komplain, ini kualitas layarnya masih cukup bagus even di tahun 2020 sekalipun. Dan untuk si full brightness-nya ini sayangnya nggak bisa terang banget. Jadi pemakaian di bawah sinar matahari atau outdoor sedikit sulit. Layar kelihatan sangat gelap, jadi kalian ngeliatnya harus deket banget biar kelihatan, atau harus ditutupin pakai tangan. Dan yang terakhir untuk section ini yaitu dari touch delay-nya. Ini gue tes untuk ngetik keyboard dan scoring aplikasi dengan super cepat. Overall di X Compact gak ada touch delay sama sekali. Layar masih kerasa sangat responsif, layaknya HP flagship. Dan selanjutnya mari kita bahas si audio quality-nya. Ini salah satu hal positif dari HP ini. Yang pertama mari kita bahas audio quality via headphone jack, yang menurut gue ini kualitasnya masih sangat bagus. Layaknya HP flagship. Suara punya vokal yang masih jernih dengan bass yang punchy dan separasi instrumen yang cukup bagus untuk kelas smartphone. Untuk sound signature ini cenderung ke arah warm atau bassy. Dan untuk volumenya juga ini bisa keras banget. Gue coba tes pakai headphone Audio-Technica ATH M60X, di volume 75% aja ini volumenya menurut gue udah cukup keras. Dan juga mari kita bahas si speakernya. Untuk harga 800.000 ini speakernya udah front facing stereo speaker. Dan yang gue suka juga ini udah balance, jadi volume speaker kanan sama speaker kiri itu sama. Nggak kayak HP lain yang biasanya berbeda. Dan ya kalau mau dibandingin sama HP-HP lain pun yang harganya 2-4 kali lipat lebih mahal, gue bisa bilang di Xperia X Compact kualitasnya bisa jadi melampaui atau setara dengan HP tersebut. Kualitas speakernya itu punya vokal yang jernih, separasi instrumen yang cukup bagus, soundstage yang imersif, dan juga bass yang flat. Untuk sound signature-nya ini cenderung ke arah balance. Cuma ada satu kelemahan yang gue rasa yaitu dari si volumenya aja yang nggak bisa keras banget. Tapi untungnya di volume maksimal sekalipun dia itu nggak ada distorsi sama sekali. Which is very nice. Tapi ya, ini dia speaker testnya. Gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin detail suaranya lebih detail. So ya, check it out guys. Heartbreaks, tears, painkillers, take me somewhere unfamiliar.
Selanjutnya mari kita bahas si kualitas kameranya atau kamera quality-nya. So, untuk kamera belakang yaitu single kamera yang pastinya punya megapiksel sebesar 23 megapiksel dengan f2.0. Dan kalau misalnya kita flip ke depan, ini selfie kameranya sayangnya kecil banget, hanya 5 megapiksel aja. Tapi at least dia udah bisa nge-record video sampai resolusi 1080p di FPS 30. Dan untuk kualitas kamera belakang ini surprisingly menurut gue salah satu yang paling bagus di harganya. Kalau mau dibandingin sama Sharp S-Savi41, si HP compact juga, ini kualitasnya tuh sama HP tersebut 11-12. Overall gambar punya detail yang masih sharp, warna yang vibrant, dan juga surprisingly dynamic range yang masih bagus. Cuma kontrasnya menurut gue sedikit lebih gelap dari gambar aslinya. Tapi sayangnya kualitas foto low light-nya memang sangat underwhelming. Ya ini memang salah satu kelemahan besar dari HP 2-3 tahun yang lalu. Yaitu belum ada dedicated night mode. Jadi foto malam hari memang punya gambar yang soft, gelap, dan banyak noise. Tapi menurut gue untuk harga di bawah 1 juta sih gue nggak bisa komplain juga. Karena HP-HP zaman sekarang aja yang harganya di bawah 1 juta atau 1 juta sekalipun, itu belum ada support night mode juga. Tapi menurut gue yang kurang acceptable yaitu dari si kualitas foto selfie-nya. Karena menurut gue ini kualitasnya sangat mediocre banget. Gambar walaupun punya warna yang bagus dan detail yang masih cukup oke, tapi ada satu kelemahan yang kelihatan banget yaitu dari si autofocus-nya. Ini malah menurut gue nggak punya autofocus deh. Karena kamera selfie itu susah banget ngambil fokus, jadi gambar kadang-kadang keluar jadi banyak blur dan kurang detail. Terus untuk si video recordingnya, kalau misal kita ke kamera dan ke video, terus ke setting, di sini bisa kita lihat dia itu bisa nge-record video sampai resolusi Full HD 60 fps. Jadi untuk sampelnya gue bakal nge-record di resolusi tersebut. So ya, ini dia sampel videonya pakai resolusi Full HD 60 fps. Check it out guys. Hold on. Oke guys, ini video recording pakai resolusi 1080p 60 fps. Kita coba tes jalan. Stabilisasinya kalian bisa nilai, dan untuk dynamic range-nya kita coba fokusin ke tanaman. Lumayan oke sih fokusnya. Overall shot dan kalian bisa nilai suara audionya dan stabilisasi di komen bawah. Very nice. Next, mari kita moving on ke si gaming performance-nya. Xperia X Compact tuh pakai chipset Snapdragon 650, chipset mid-range pada zamannya. Jadi kalau misal kita mau dibandingin sama chipset zaman sekarang, ini tuh gue bisa bilang performance-nya mirip-mirip sama MediaTek Helio P35, cuma lebih cepat panas dibanding P35. Dan ya, untuk gaming performance-nya ini gak bakal gue tes buat main game berat kayak PUBG ya guys. Karena walaupun emang in teori ini bisa ngejalanin game tersebut, tapi gue nggak rekomen karena yang pertama loadingnya tuh bakal lama banget, terus juga dia itu bakal stuttering dan lagging. Sama ini juga bakal cepet panas, jadi sebenarnya gue nggak rekomen banget kalian beli HP ini buat main game berat kayak PUBG atau malahan Honkai Impact sekalipun. Tapi ya, jadi untuk tesnya gue coba main game casual aja kayak Bullet Hell Monday. Untuk ngeliat si stabilitas frame rate-nya. Dan gue bisa bilang overall di Xperia X Compact main game tersebut, game casual kayak Bullet Hell Monday, ini masih cukup stabil. Gak ada frame drop yang kelihatan banget. Dan juga main game rada lama juga, lebih dari 30 menit, gue nggak ngerasa HP-nya tuh panas, hanya hangat aja. Ini mungkin karena gamenya juga nggak terlalu berat. Tapi gue juga bisa bilang kalau misalnya mau dibandingin sama Xperia X Performance yang pakai Snapdragon 820, gue bisa bilang di X Compact yang pakai Snapdragon 650 sedikit lebih efisien atau sedikit lebih nggak panas dibanding Snapdragon 820. Nah terus untuk main game rhythm, gue tes as always main game Bandori. Itu gue tes di difficulty yang paling tinggi ya pastinya, dan gue overall nggak ngerasa adanya touch delay ataupun audio delay sama sekali saat main game Bandori. Overall gameplay kerasa enjoyable, responsif, dan nggak ada stuttering yang noticeable. Ditambah lagi dengan speakernya yang dual front facing speaker, menurut gue ngebikin gaming experience main game rhythm kerasa sangat enjoyable banget. So ya, menurut gue untuk harga di bawah 1 juta, Xperia X Compact ini HP terbaik untuk main game rhythm. Karena dia nggak cepet panas, terus speakernya yang mantep banget, dan juga nggak ada touch delay sama sekali. Jadi ya, overall untuk gaming performance-nya, ini gue nggak rekomen kalian untuk main game berat. Menurut gue ini HP cocoknya untuk main game casual aja, atau main game rhythm. Selanjutnya mari kita cek si UI experience-nya. Jadi kalau misal kita ke settings,
terus kita scroll ke sistem dan ke about phone. Di sini bisa kita lihat dia itu pakai Android versi 8.0. Cuma yang gak oke itu dari si security patch-nya bisa kita lihat dia itu di bulan Oktober 2018. Tapi ya, untuk si OS sendiri ini seperti HP Sony lainnya cenderung stock Android. Yang pasti ini juga bakal ngebantu performa day to day-nya. Jadi untuk performa day to day atau pemakaian sehari-hari ini gue bisa bilang masih sangat usable. Overall launching aplikasi masih kerasa responsif, dan juga swiping di OS masih kerasa sangat smooth dan responsif. Cuma kalau dipakai buat multitasking itu mulai kerasa umurnya si HP ini. Terutama kalau misalnya kalian multitasking lebih dari 3 aplikasi, HP ini bakal kerasa panas yang pastinya jadi sedikit panas dan juga bakal lag. Ini mungkin gara-gara si chipsetnya yang memang sudah tua dan juga dulunya chipset mid-range. Terus juga ini gara-gara si kapasitas RAM-nya hanya 3 GB, jadi memang kalau multitasking kebanyakan aplikasi dia bakal struggling. Tapi selain itu, kalau misalnya kalian hanya pakai untuk light usage, buka aplikasi, scrolling Instagram, atau scrolling aplikasi lainnya, ini masih kerasa smooth dan responsif banget. Dan untuk si DRM infonya, kalau misal kita ke DRM info, di sini yang pastinya karena ini HP Sony, jadi dia udah wide fine L1 bisa kita lihat. Jadi kalau misalnya kalian mau nonton Netflix atau streaming service lainnya bisa di resolusi yang paling tinggi. Kalau di HP ini bisa sampai 720p. Cuma sayangnya memang dia belum ada HDR support. Dan yang terakhir, mari kita bahas si battery life-nya. Dia tuh punya baterai yang compact juga, hanya 2700 mAh aja, tapi at least dia udah support Quick Charge 3.0 atau fast charging sampai 18 watt. Cuma belum ada wireless charging ya guys. Dan yang untuk karanan baterainya sendiri, ini seperti yang kalian duga, kurang bagus. Dengan pemakaian gue yang enteng, hanya sosial media dan nonton video, Sony Xperia X Compact hanya bisa bertahan dari pagi sekitar jam 6 sampai sore sekitar jam 4-5an aja. Dan untuk screen on time-nya, kalau misal kita ke album, karena gue udah screenshot si SOT-nya, terus kita scroll, mana nih? Nah ini dia. Ya bisa kita lihat, untuk screen on time-nya juga ini dikit banget, hanya bisa 4 jam aja. Dan bisa kita lihat gue tuh hanya pakai buat Instagram, Pixiv, dan YouTube. Tapi menurut gue kenapa bisa dapat battery life yang kurang bagus, itu nggak cuma dari baterainya aja yang kecil, tapi dari chipsetnya yang punya fabrikasi lumayan besar, jadi nggak efisien, dan juga umur baterainya juga yang udah menurun. Dan kalau misal kalian mau dibandingin sama Sharp SHV41 yang harganya sama, gue bisa bilang di SHV41 battery life-nya jauh lebih baik. Sejam sampai 1,5 jam lebih baik dibanding si Xperia X Compact. Dan untuk charging speed-nya gue ngecas dari 20% pakai 100% pakai charger Quick Charge 3.0 itu hanya butuh waktu sekitar 1 jam 28 menit aja. Jadi nggak lama banget tapi nggak cepet banget juga. Lumayan oke lah. Tapi ya mungkin cuma segitu aja reviewnya dan langsung aja kita ke si konklusinya. Untuk konklusinya menurut gue Xperia X Compact untuk harganya yang sama persis dengan Sharp SHV41 ini memang sangat sulit banget untuk ngerekomen HP ini. Kenapa? Karena Xperia X Compact tuh kalau misalnya dibandingin sama SHV41 masih kalah di beberapa aspek kritikal seperti build quality, layar, battery life, performance, dan si software versionnya yang masih jauh lebih unggul di Sharp SHV41. Tapi nggak semua negatif kok. Menurut gue ada satu aspek yang lumayan besar yang jauh lebih unggul di Xperia X Compact, yaitu dari si kualitas speakernya. Yang kalau misalnya dibandingin sama SHV41, gue bisa bilang di SHV41 tuh jelek banget kalau misalnya dibandingin sama X Compact. Ini tuh kualitas speakernya emang remarkable banget dan ahead of its time. Sangat bagus. Gue bisa bilang seperti yang tadi di audio quality, ini kualitasnya 2-4 kali lipat lebih bagus dibanding HP zaman now. Tapi cuma itu aja aspek yang bagus dari X Compact. Selain itu menurut gue masih lebih unggul di SHV41. So ya, overall apakah gue rekomen kalian beli Xperia X Compact? Jawabannya gue hanya rekomen HP ini, Xperia X Compact, buat kalian yang khusus ingin nyari HP di bawah 1 juta dengan kualitas speaker yang bagus. Jadi buat kalian yang hanya nyari audio aja. Karena selain itu, kalian mending beli SHV41 aja deh. Menurut gue SHV41 pilihan yang jauh lebih baik dibanding Xperia X Compact. Tapi ya, seperti biasa kalau kalian beli HP ini, atau kalian ingin beli SHV41 juga, gue bakal taruh link pembeliannya di deskripsi. Oke deh guys, mungkin cuma segitu aja videonya. Mohon maaf kalau misalnya kesalahan atau ada fitur yang kelewat. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau misalkan ada pertanyaan,
kalian bisa DM gue di @stefftech, atau kalian ingin ngasih saran gue mau review apa HP selanjutnya. Dan kalau misalnya kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue udah taruh linknya di deskripsi. Thanks for watching, we'll see you in another video. Bye.